Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini, kita akan merenungkan bacaan hari ini, di mana Yesus memberitahukan bahwa siapa yang melakukan hukum Taurat akan menduduki tempat yang tertinggi. Tempat yang tertinggi yaitu adalah surga. Apa yang Yesus katakan ini adalah suatu bukti nyata ketika kita sebagai orang yang beriman memiliki harapan akan rahmat surgawi itu, terutama dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat hukum Taurat itu adalah hukum yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Karena hukum tersebut didapatkan dari Tuhan. Diharapkan dari hukum tersebut, orang-orang bangsa Israel itu mematuhi peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu, ketika mereka sudah melakukan itu, harapannya adalah menuju tanah terjanji. Pada hari ini, Yesus memberitakan bahwa tanah terjanji itu adalah surga, di mana apa yang kita lakukan, hukum Taurat yang kita lakukan, itu mendapatkan rahmat surgawi. Lalu, apa hukum Taurat yang Yesus maksudkan? Hukum Taurat yaitu ketika kita melihat bagaimana pertanyaan tentang guru, apa hukum yang terutama? Lalu Yesus menjawab, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan sesama dengan segala pikiran, dengan segala kekuatan dan akal budi. Itu yang Yesus sampaikan. Berarti bahwa kita sebagai umat yang beriman perlu melaksanakan hukum itu, yaitu cinta kasih. Melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak ingin itu mengganti hukum Taurat, tetapi menggenapi. Arti penggenapan ini adalah di mana sebelumnya itu terbatas pada bangsa Israel, tetapi setelah Yesus mewartakan itu, khususnya keselamatan itu untuk semua orang, untuk manusia, maka Yesus mewartakan hal ini untuk tujuan keselamatan dan kebaikan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika melakukan hukum Taurat atau kasih, ini juga mengandaikan bahwa kita melihat pribadi Yesus, yaitu orang yang sungguh taat. Mengapa dia berbicara? Mengapa mengatakan demikian? Karena ia masih mengingat apa yang dikatakan oleh para nabi, dan dalam hukum Taurat itu ia laksanakan. Pemenuhan itu terjadi ketika Yesus juga melaksanakan, bukan hanya berkata-kata, yaitu ketika ia menderita, wafat di salib, dan bangkit. Ini suatu pemenuhan yang sungguh-sungguh benar, nyata,
Dan dari situ adalah sebuah rahmat penebusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menanggapi hukum kasih ini, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan rutinitas kita, aktivitas kita, dalam pekerjaan kita? Ini tentu merupakan kesempatan bagi kita untuk melaksanakannya, karena Yesus menekankan pelaksanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, terutama dalam rumah tangga, kasih apa yang diwujudkan dalam kasih itu? Tentu mencintai, entah orang tua, anak-anak, ini perlu untuk melakukan tindakan kasih dengan cara yang praktis, yaitu memperhatikan satu sama lain. Di dalam komunitas juga, di dalam hidup religius juga, ini membutuhkan suatu pandangan di mana kita sebagai umat beriman dalam hidup berkomunitas perlu mendukung satu sama lain dan juga memberikan kebaikan untuk komunitas atau dalam keluarga itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Yesus ini adalah pernyataan yang kreatif, di mana ia tidak mau menghilangkan hukum Taurat, tetapi justru menyempurnakan. Dan kesempurnaan itu terletak pada Yesus sendiri yang hadir di situ. Namun, apakah dengan kehadiran Yesus itu, semua orang yang mendengarkan itu menjadi percaya? Tentu tidak. Ini adalah tantangan sebuah pewartaan, tantangan di mana kita memberitahukan kebaikan tetapi banyak orang yang menolak. Tentu tidak hanya satu kali, berkali-kali ketika kita mengatakan demikian, mari kita melakukan kebaikan. Tetapi entah beberapa orang mengikuti atau tidak, itu adalah suatu tantangan bagi kita untuk menyatakan bahwa kita sebagai umat beriman terus-menerus mewartakan tentang kebaikan dan kebenaran. Ya, melakukan itu dengan tindakan kita setiap hari, memberi contoh, misalkan kalau guru memberi contoh kepada mereka para pendidik yang lain untuk mendidik secara tulus, juga untuk mengerjakan profesinya itu sebagai ungkapan syukur bahwa identitas itu sebagai guru mendidik anak-anak dengan baik. Lalu juga sebagai petani juga berusaha dengan baik, dan sebagai pelajar juga berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga itulah ungkapan kasih. Kita mengasihi ketika kita belajar, mengasihi orang tua, mengasihi mereka yang lainnya, juga sebagai wujud atau ungkapan cinta kita tunjukkan dalam perbuatan kita, yaitu mengasihi orang lain dengan cara sendiri, dengan cara yang berbeda sesuai dengan situasi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melaksanakan kasih itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Seperti contohnya, ketika kita masih menyaksikan HP yang model lama sampai sekarang, tentu ada perubahan-perubahan. Dan itu membawa perubahan serta perlu belajar yang terbaru lagi, dan yang terbaru lagi. Itu perlu suatu pembelajaran. Begitu juga dengan kasih. Ketika kasih itu mendatangkan suatu rahmat, itu berupa kebaruan dalam diri sendiri. Kita diisi dengan semangat baru, dengan cara baru yang lebih kreatif, tetapi tidak meninggalkan kebenaran, yaitu isinya adalah Kristus. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang diwartakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai ungkapan rasa syukur, semoga kita semua dapat melakukannya, karena kasih itu memang perlu perjuangan ketika diungkapkan
dengan sungguh-sungguh bahwa itu untuk tujuan kemuliaan Tuhan, maka kita sebagai umat beriman pasti tentunya dapat melakukan dengan baik. Semoga Tuhan memberkati. Amin.